Ini Ndoro, kantornya Ndoro baru ya? Baru udah pakai banget. Wah, seneng. Akhirnya majikanku punya kantor yang bagus. Wah, pasti siapa sekarang dulu? Ndoro punya jabatan tinggi ya? Ingat lu Ndoro, Apa? jabatan itu amanah. Jadi jangan sembrono dengan amanah. Jangan sampai nanti Ndoro lupa diri, terus korupsi. Jangan. Yang dapat jabatan itu siapa sih? Saya ini kan cuma pensiunan seperti kamu tahu kan? Iya, iya. Udah tua, sekarang biar anak-anak muda aja. Terutama pemimpin muda yang bersih. Wah. Oh, ya kan? Ini. Wah. Kamu mau ngapain? Ini kan harus saya lap, Ndoro, kalau memang ini kursi majikan saya. Hati-hati loh. Ndoro, tunggu Ndoro. Bener-bener empuk. Bedanya apa sama punya aku? Loh lain, ini ku pasti kursi pejabat tinggi lain dengan kursinya Ndoro. Kalau kursinya Ndoro, joknya keras. Kalau kursi pejabat tinggi ini, begitu diduduki, Sering. lupa berdiri. Udahlah, di rumah orang ya, hati-hati lu ya. Rumah siapa? Ini kantornya Ndoro toh? Bukan, ini kantornya Bapak Basuki Cahaya Purnama. Basuki Sri Mulat. Ngawur lagi. Bukan Sri Mulat. Siapa? Ahok. Tuh. Ahok. Ahok. Mau nggak percaya. Loh. Oh ya nggak ada ya fotonya ya. Memang kalau duduk di sini dimarahi apa Ndoro sama Pak Ahok? Orangnya galak loh. Tapi saya nggak takut. Nggak takut sama. Hati-hati. Marah dia. Saya ini sudah imun. Sudah terbiasa dimarahi Ndoro. Cuma dimarahi Pak Ahok ya santai aja. Lagian Ndoro ya, sebagai rakyat, kita itu nggak boleh takut sama pejabat. Oh statusnya sama kan? Batur kita semua. Pejabat itu kan pelayannya rakyat. Betul. Ngapain? Rakyat kok takut sama pejabat? Timpa kepalanya ndak pusing ya banyak gini. Ini dibaca semua ini ya? Yang pentingnya Ndoro, ingat ya, setinggi-tingginya burung terbang, dia pasti akan kembali ke tempat pijakannya. Itu yang tahu diri. Loh, begitupun pejabat. Setinggi-tingginya dia punya jabatan tinggi, dia pasti akan kembali pada rakyat. Gitu, jadi nggak perlu takut. Kamu kok bisa ada di sini? Bertamu itu ada aturannya, ada prosedurnya. Aturan dibuat untuk ditaati, bukan dilanggar. Emangnya yang suka ngelanggar aturan lalu lintas, nggak tahu malu, sudah ngelanggar ditegur malah marah-marah. Ngerti nggak? Kamu ngerti aturannya nggak? Ngerti nggak? Galak ya Ndoro? Galak. Jangan-jangan ini Ahok ini. Oh iya Ndoro, kalau melihat marahnya, Apa lihat ya? oh, Ahok banget nih. Saya yakin ini Pak Ahok. Jangan deket-deket, aku aja yang agak deket. Aku seneng lihat Ahok KW1 ini. Aku seneng ya. Kamu main sandiwaranya pinter banget sih. Lagi nyelondong-nyelondong masuk, main masuk tamu itu kan ada daftar dulu. Pak Ahok jadi tinggi banget ya. Ngomong saya dipompa kok. Nah ini, woi. Ini yang Siapa? namanya Pak Ahok. Kenalan dulu. Ini Ahok HW2. Habis satunya yang ini marahnya banter ini. Ini saya Pak, ini Ahok. Mohon maaf Pak, ini Kali nyelondong aja ini tadi Pak. Dan sudah marah-marah, aku pikir ini Pak Ahok kok. Bukan ya? Pak Ahok itu dikenal sama kita itu kan tukang marah-marah. Oh, tetapi ada apa dan mengapa, begitu kan? Kita boleh duduk juga, Pak? Yuk, silakan. Oh, ya. Duduk ya? Iya. Oke. Yuk, silakan. Ya. Wah, jangan di sana, sini loh. Hah? Sini.
Boleh, Pak? Di DKI juga boleh. Situ nggak enak Itu itu. ya di Beringharjo boleh. Kosong kok. Boleh nih Jongos duduk berdampingan sama wakil gubernur. Kita kan Jongos sesungguhnya kan saya. Sesama pelayan rakyat ya. Iya. Kalau Pak Ahok marah-marah, itu harus kalian ketahui. Kenapa, Dara? Tidak ada sesuatu yang tidak pakai alasan. Ya mungkin Pak Ahok itu bawaan dari bayi, Pak ya. Sebenarnya bukan begitu. Kadang-kadang kalau kita ketemu orang yang ngeyel gitu ya, udah disuruh jangan itu anggaran mesti dihemat, dipotong, 1 kali balik masih sama, 2 kali masih sama, 3 kali masih sama. Kalau kamu nggak marah, justru saya bingung ada apa. Semua orang pasti marah. Yang penting marahnya itu tidak berkelanjutan. Jangan sampai kesurupan marahnya. Masih tahu kapan berhenti, kapan stop, kapan jalannya gitu. Nah, itu yang kadang susah. Pemimpin itu tidak boleh jadi pendendam ya, Cak ya? Itu kuncinya. Mana gemboknya? Kunci mana? Maksudmu apa? Kunci jadi pemimpin itu nggak boleh punya rasa pendendam, nggak boleh. Wong yang nggak seneng sama sampean pasti bilang kayak koboi, ya kan? Oh iya. Tapi kalau kita sih oke-oke aja ya. Oh iya, apalagi saya sudah imun dimarahi. Pak nggak takut dimusuhi banyak orang gara-gara hobinya marah itu? Ya sebenarnya jujur aja semua orang juga tidak mau banyak musuh kan. Tapi kalau orang tua kita ngajarin begini, 1000 teman kurang, 1 musuh kebanyakan. Ini kan ibarat kita naik kapal penumpang di tengah laut, ada nenek-nenek kecebur ke laut, ombak besar. Nenek iseng banget itu. Ya, kecebur, kepleset. Kecebur. Lemparin pelampung, kagak bisa nolong dirinya. Kagak ada yang mau terjun kan. Tiba-tiba ada 1 anak muda terjun. Mengambil pelampung, membantu tuh nenek-nenek naik. Sampai di atas semua tepuk tangan. Bilang ini anak muda berani. Begitu sampai ke atas anak muda tanya, siapa yang jorokin gua tadi jatuh? Nah, sebetulnya yang saya lakukan ya seperti anak muda itu. Dijorokin tiba-tiba udah jatuh kecemplung namanya DKI ini kan. Ya mau tidak mau ya begitu. Bukan kita berani mau cari musuh sebetulnya. Udah kecemplung gimana? Jadi kalau melihat pemimpin ya, Doro, mestinya itu memang jangan hanya melihat luarnya. Nah ini penting. Macam-macam toh watak jenis pemimpin. Ada yang lelet, kelemar, kelemer. Ada yang santun, ada yang banyak berpikir, pikir melulu, tapi malah sering terlambat mengambil keputusan. Ada macam-macam. Jadi jangan hanya melihat apa yang dilakukan pemimpin, tapi lihatlah apa yang dihasilkan pemimpin. Sebenarnya gimana sih hubungan Pak Ahok sama Pak Jokowi itu? Ya baik-baik aja. Kok kemarin waktu diberitakan dia ini wakil gubernurnya bandel. Bandel apa? Enggak, Makanya kadang-kadang tuh orang cuma lihat dari luar. Mumpung kita ketemu Pak Basuki, penanganan banjir itu loh. Apa itu rencana jangka panjangnya untuk mengatasi dan mengajak serta orang-orang itu bagaimana coba? Tanya saya kalau masalah banjir. Gimana? Menurut saya menangani banjir sebenarnya nggak susah. Gimana? Asal kita tahu prinsipnya. Apa? Banjir datang setiap setahun sekali. Nah, karena setahun sekali langsung gede. Banyak. Kita bikin sistem angsuran, cicilan 12 kali setahun. Pasti datangnya sedikit. Cerit. Enak. Gampang. Gimana? Setuju nggak? Malah nambah pusing aja kamu. Ngatasi banjir Jakarta itu udah pusing, ngatasi penduduk ngawur macam kamu. Jadi tambah pusing gitu kan. Memang sebenarnya kalau banjir itu Jakarta kan 2 ya. Satu dari utara itu rob laut, satu dari selatan itu ya terutama Ciliwung. Tapi kita juga sebelah kiri itu ada Pesanggerahan, ada Angke, ada Sunter sebelah kanan. Karena hampir semua sungai-sungai yang dulu lebarnya 60 meter, ada sekarang tinggal 1,5 meter. Karena semua pinggirnya udah jadi rumah-rumah penduduk. Nah persoalan kami bagaimana sekarang untuk menormalisasi ini harus dilebarkan lagi. Orang daerah aliran sungai ya lewat ya pasti kerendam kampung pulau. Tapi mau mindahkan beliau-beliau ini kan kami seperti kasus Muara Baru sediakan rusun lengkap dengan isi saja. Nolak. Nggak mau. Melanggar HAM katanya. Saya pikir HAM yang mana ya? Hamburger kali itu. Terus sekarang udah pindah senang. Saya nggak ketemu banjir.
Nah, sekarang kami membangun rumah susun ini terbatas. Kecepatan kontraktor terbatas. Kok punya duit buat bangun? Duit banyak. Kami baru masuk. Kok nggak dari dulu dibikin? Itu saya tidak tahu. Yang jelas kami waktu baru masuk ke DKI, uang APBD itu kami kelola 41 triliun. Tahun ini kami sudah punya 72 triliun. Jadi kita bisa ada uang, hanya kan butuh waktu. Misalnya contoh, Pulau Mas. Itu Rio baru dikerjain kira-kira 4 hektar saja. Efeknya apa? 400 hektar sudah tidak banjir di Pulau Mas. Dulu pacuan kuda itu kerendam. Nah lalu misalnya Pluit, Tanjung Priuk, Sunter kita kerjain dikit ya. Sunter memang sungai Kali Sunternya meluap. Pademangan, dulu kan banjir. Untuk ribut. Kita pasang pompa lagi, ganti tidak banjir. Pluit, hanya Pluit Utara sekarang. Jadi kita lagi berpikir, tentu kita ada sodetan memindahkan Ciliwung masalah utama. Ada sodetan dari pemerintah pusat sedang dikerjakan, Kanal Banjir Timur ini paling bagus, paling rapi, karena baru proyek pemerintah pusat. Kalau Barat, ini udah meragukan, dari zaman Belanda. Jadi gimana caranya air ini pindahkan ke timur, buat sodetan. Sodetan hanya 60 kubik per detik. Sedangkan Ciliwung ini Katulampa begitu lepasnya bisa 700-an, 800 kubik per detik. Nah kita lagi berpikir, Kasablanka lagi di studi bisa nggak dibuat gorong-gorong untuk pindahkan juga ke Kanal Banjir Timur. Nah tadi kita ada pikiran mau pindah ke Cisadane. Ternyata Cisadane juga udah didudukin semua perumahan. Ini kita sodet ke Cisadane bisa masalah juga. Nah kita mau buat tampungan di Ciawi. Nah karena kita berpikir kuncinya sekarang membuat waduk-waduk di utara. Ini seperti baskom kan. Jadi baskom harus dikeringin supaya waktu air diisi sempat nampung baru pompa. Nah sekarang waduk Pluit kita mau paksakan 80 hektar. Berarti ada 5.000 lebih rumah yang liar itu harus digusur. Perlawanan, ribut. Nah kita lagi berpikir daripada ribut itu terlalu penampang keringnya ribut, penampang basahnya kita kerjakan. Nah kita lagi mau di Kali Tunjungan yang ketol, sebelah kanan yang banyak rawa-rawa itu, empang itu, kita mau membebaskan 90 hektar buat waduk. Lalu perbatasan Cengkareng dengan Tangerang, ada tanah sengketa juga tapi hijau, kami mau bebaskan 120 hektar. Nah yang agak masalah sekarang, perumahan mewah Pandai Indah Kapuk, itu kan sungai Kali Angke. Sebelahnya pas itu mau buat ruko-ruko, kita udah bilang nggak boleh bangun ruko. Anda harus jual kepada kami 30 atau 40 hektar untuk buat waduk. Wah dimarahin dong kamu. Kita nggak mau tahu, kita mau biruin. Kita udah bilang kalau tidak Kapuk Muara sampai hari ini akan banjir. Ini Angke, Kapuk Muara, terus ini perumahan Pandai Indah Kapuk, dia tinggi. Ya airnya mau lari kemana? Kalau ini mau luap lari ke rumah Kapuk Muara. Nah kita harus beli tanah ini dikeruk. Jadi waduk. Supaya ini perumahan ini, kampung Kapuk Muara lebih tinggi daripada air waduknya kan. Baru sini pasang pompa. Nah, ternyata tapi ya ada jalan keluarnya. ada, cuma berani apa tidak? Masalahnya kan di situ. Kalau menurut saya itu ya mesti diperbanyak ruang terbuka hijau. Betul nggak Pak? Makanya kita harus banyak beli. Iya supaya makin banyak. Kalau dulu kan tanah DKI dibeli pengembang buat rumah, buat mall. Sekarang sebaliknya Sekarang kami beli. beli, nah gitu. Hancurin maunya. Bukan Dara. Yang sudah ada sudah, karena dia nampung tenaga kerja. Tapi kalau dia macam-macam kami beli mallnya, kita kasih gaji lebih besar kepada pegawainya. Kami lagi mau nego nih ke Dubes Inggris. Katanya mau dijual. Ya kita bisa bayangkan kalau di bundaran HI ke Dubes Inggris kita beli, kita jadiin taman. Kan top. Pak Ahok, kalau ada itu lokasi-lokasi yang daerah hijau, tapi terlanjur dikasih izin untuk mall misalnya, jadi kan cabut itu. Mereka juga nggak bodoh, udah pinter. Hijau udah dirubah nggak hijau. Ini hebatnya. Yang ngerubah siapa? Ya memang ada persetujuan, ada suratnya di sini, ada berubah peruntukan. Bisa dibatalin nggak itu? Nggak bisa lagi di PT UN kita. Jadi gubernur setuju, boleh rubah peruntukan dulu. Tapi ngomong-ngomong nih ya Pak Ahok ya, sebenarnya gimana sih hubungan Pak Ahok sama Pak Jokowi itu? Ya baik-baik aja. Kok kemarin waktu diberitakan dia ini wakil gubernurnya bandel ngeyel. Bandel apa? Enggak manut sama... Kadang-kadang tuh orang cuma lihat dari luar. Saya mana berani lawan Pak Gubernur. Oh udah berani ya? Jadi saya minta izin Pak Gubernur. Pak, saya tuh ada rapat-rapat penting pagi. Kalau saya naik sepeda dari Pluit ke sini, dikawal begitu banyak, satu jalur macet. Saya naik bus, itu bisa 1 jam lebih. Orang Jakarta kan mau hemat waktu. Nah saya naik mobil pribadi 20 menit. Makanya kali ini saya tidak. Tapi kalau dipromosi naik bus,
Kita lagi siapin bus sedang untuk orang dari Pluit, Pandai Indah Kapuk, ini puluhan ribu mobil keluar tiap pagi. Hanya untuk ke Glodok, ke Monas, kita mau siapkan bus sedang. Nah, saya mau promosi supaya naik bus itu. Tapi kalau lagi kejar waktu ya nggak bisa. Pak Gubernur tahu saya lagi mau urusan. Jadi bukannya bandel dan tidak nurut sama Pak Gubernur gitu? Saya kan staf beliau, komitmen dong buat beliau sukses jadi gubernur. Masa dilawan? Makanya jangan asal menilai kamu. Kan beritanya heboh di TV, dianggapnya Ahok naik Land Cruiser, Gubernur naik sepeda. Ya Land Cruiser lebih cepet. Gitu. Nah itu, makanya kita harus melihat sesuatu biar kita nggak ikut naik pitam. Bukan wakil gubernur melawan gubernur, bantah nggak nurut, bukan. Malah ada ini, wakil yang nggak pernah dengerin atasannya itu ada. Wakil siapa? Wakil rakyat. Wakil rakyat itu masa pernah dengerin rakyat, padahal rakyat itu kan atasannya. Ayo, itu harusnya yang dicermati. Beda ya? Beda no. Iya. Tapi omong-ngomong Pak Ahok ini dulunya anggota DPR juga. Coba konfirmasi. Iya Pak. Betah nggak Pak jadi anggota DPR? Ya DPR itu kita banyak ya. Kita di DPR banyak yang baik, tapi jumlahnya kurang. Kurang. Dan kita Banyak selalu yang tingkat baik, fraksi. tapi kurang. Ya makanya saya sangat bersyukur diajak untuk mendampingi Pak Jokowi. Karena setelah 2 tahun di dalam saya udah mulai agak stres juga di dalam. Kita ngomong apa-apa kurang didengerin juga. Karena mesti fraksi, mesti rame-rame. Kita ngomongin eksekutif juga dia senyum-senyum saja, nggak bisa ngapa-ngapain. Memang paling enak jadi eksekutor. Bukan jadi legislator sebetulnya. Tapi kalau melihat Pak Ahok ini kok sepertinya ada yang kurang ya Doro. Apa tuh? Kurang apa lagi? Loh, setidaknya kalau dibandingkan pejabat-pejabat lain itu loh. Kurang apanya? Biasanya ya, kalau yang namanya pejabat, kemana-mana itu selalu ditemani istrinya. Oh iya. Ya, Pak? Kalau ada acara, ada pendampingnya, istrinya nempel, ikut terus, jebret-jebret, motretin, gitu kan. Itu namanya istri pejabat itu nggak pernah itu loh. Kita sering lihat juga ibu-ibu pejabat aktif di Dharma Wanita, ya kan? Kalau ada ibu-ibu istri pejabat itu datang nyumbang, diliput media kan? Itu sampai-sampai ya Pak, ya ada ibu pejabat tinggi yang bilang di media sosial, kemana Ibu Ahok? Kemana Ibu Jokowi? Gitu. Istri saya itu tipenya dia nggak gitu suka diliput ya. Nah seperti kayak banjir kemarin, ya dia ngatur sama teman-teman gimana mindahin orang nyumbang ya. Dia tidak perlu untuk keluar. Tapi kadang-kadang media repot juga. Saya keliling, tidak cerita sama wartawan, dibilang saya ngumpet. Kalau mau ngawasin orang kerja masa bawa-bawa wartawan? Iya sebenarnya sama, istri saya juga nggak pernah ikut saya. Kenapa? Loh saya nggak pernah kemana-mana di rumah terus. Kalau dipikir-pikir itu ya kita tidak memang bisa mengesampingkan peran istri. Betul tak Doro? Oh sangat. Nah, Doro ya pasti nggak perlu, wong nggak punya istri. Iya. Saya itu selalu yakin bahwa istri itu selalu ada di belakang suami. Perannya itu tidak kelihatan, tapi sesungguhnya bekerja. Ada juga loh tapi istri yang pengennya selalu kelihatan. Kita kaget, Pak Ahok sama Pak Joko ngusir orang. Tapi itu kalau presidennya tegas. Makanya saya siap-siap di sini, siapa tahu suatu hari tinggal nyebrang Monas doang sampai ke Merdeka Utara. Ya, itu dia. Nah sekarang udah ngobrol gitu lama, giliran saya yang tanya. Oh silahkan. Nanya apa dulu dong? Macam-macam kita tes, namanya ukur air. Ukur air. Apa? Seandainya bapak-bapak yang jadi gubernur dan wakil gubernur. Waduh. Ngatasinya apa yang akan diputuskan? Jangan-jangan lebih galak, lebih kejam dari saya. Atau lebih melanggar HAM dari saya. Gimana nih Doro? Coba. Kalau jadi gubernur dan wakil gubernur, saya sama majikan saya kira-kira pantesan siapa? Hah? Wah, Ya mestinya ya saya lah. Dari wajah kan kelihatan. Gubernur ya kan? Ya belum tentu. Gimana kalau misalnya ini ya kita coba, saya ternyata lebih cocok jadi gubernur enggak? alah. Jujur dong, jujur. Ya sebenarnya dua-duanya itu nggak pantas, nggak cocok. Yang paling pantas saya jadi gubernur sekaligus wakil gubernur. Loh saya kan gede, bisa dihitung 2 orang. Gitu loh. Ini ribut urusan gini, jawab pertanyaan saya dulu. Kalau misalnya nih, saya nanti jadi gubernur, wakil gubernur, pertama saya akan tunjukkan bahwa saya ini demokratis.
Supaya Jakarta gampang, setelah gubernur terpilih, saya ganti milih rakyat. Maksudnya gimana? Ya saya pilih rakyat yang bagus-bagus, yang boleh tinggal biar nggak ribet saya. Demokratis. Yang tidak mau dengar dikemanain? Ya saya kasih alat pendengar. Biar mau dengar. Jadi memang masalahnya itu kita kaget. Pak Ahok sama Pak Joko ngusir orang. Loh, kok bisa bikin apartemen ya? Kok malah ditambahin nggak bayar lagi ya sekian bulan? Gratis. Dulu-dulu kok nggak bisa sih? Nah, dengan harapan itu sepertinya ya 2015 andai kata bantaran sungai itu kita usir juga, saya rasa di dalam hal ini ya pasti tidak hanya sekedar main usir kan Pak ya. Pasti ada jalan keluar kemanusiaan dan bagaimana. Siapa yang salah? Enggak, mereka yang punya kartu penduduk, ya kan? Punya telepon, Dikasih listrik. punya listrik. Nah kurang apa? Nah jadi kalau saya jadi gubernur, nggak ada jalan lain. Tadi persetan sama pengusaha otomotif. Kita harus bikin bus murah tadi. Kalau gitu aku nggak galak dong. Ini lebih galak dong. Ternyata nggak galak. Belum jadi gubernur sudah galak. Ciri-ciri galaknya belum ketahuan Pak Ahok. Ciri-ciri galaknya. Apa? Kumisnya itu loh. Pertanda galak. Jangan ngomong kumis-kumis, agak sensitif. Ruangan ini sensitif dengan kumis ya. Baru nggak aku. Tapi Pak Ahok nih ya, tadi kan Pak Ahok bilang, katanya Pak Ahok betul-betul menikmati jadi eksekutif, jadi eksekutor. Ini kepikiran nggak sih Pak Ahok itu suatu saat nanti misalnya jadi eksekutor yang lebih tinggi, jadi presiden misalnya? Itu yang paling enak jadi presiden Indonesia. Oh, 560 anggota DPR RI tidak bisa buat undang-undang sendiri, harus gabung presiden. Presiden bisa buat peraturan pengganti undang-undang setahun. Jenderal polisi atau tentara mau jadi jenderal mesti izin presiden. iya. Jaksa di presiden, BPN tanah presiden, Dirjen Pajak lewat Menteri Keuangan presiden, ngontrol semua APBD bupati, wali kota, gubernur yang bandel itu lewat Mendagri, presiden juga yang pilih. tapi itu kalau presidennya tegas. Makanya saya siap-siap di sini, siapa tahu suatu hari tinggal nyebrang Monas doang sampai ke Merdeka Utara. Ya, itu dia. Pantesan lo belakangan ini saya lihat sering klesak-klesik sama Ibu Megawati. Ada hubungannya enggak? Hubungannya makan kepiting dan seafood. Hati kolesterol loh. Makanya kalau dari Bangka Belitung ke Merdeka Utara berenang Selat Sunda banyak ikan hiu, nanti repot. Kalau di sini tidak ada macet, nyebrang saja. Jauh dekat itu sebetulnya tergantung niat kok. Dulu saya punya teman engkongnya tuh orang Cina tuh. Oh. Kamu tidak boleh menggunakan uang yang di dalam hal ini untuk kepentingan orang banyak. Nah, jadi dalam hal ini menggunakan uang untuk kepentingan orang banyak. Ya, jadi persoalannya bagi saya, kalau punya orang banyak aja berani dikentit gitu, ya susah. Kesananya itu pasti Brontoyudo, ya kan? Tetapi kalau kita bisa memberikan, misalnya dikasih kemuliaan orang yang diusir dari apa? Nyatanya di Bintaro itu dibikinin inspeksi ya bagus kali pesanggerahan. Nggak ada yang nolak gitu, ya kan? Jadi dengan demikian saya rasa ini keberanian pemimpin aja. Iya. Kalau nanti Pak Ahok... Mestinya aku loh jadi gubernur mestinya ya. Enggak, Ndoro. Kalau nanti Pak Ahok itu benar-benar berhasil menyeberang ke Merdeka Selatan, ke Merdeka Utara. Merdeka Utara. Jadi presiden, untuk saya ini betul-betul indikator keberhasilan demokrasi di Nusantara Raya ini. Maksudnya? No. Loh, bayangin ada presiden Indonesia, salahnya 2. Ini betul-betul keberhasilan demokrasi. Jadi ya kalau sebagai rakyat saya ini yang merindukan pemimpin itu yang kerja keras, memperbaiki nasib rakyat. Tuh. Masa dari tahun ke tahun yang nasibnya baik cuma pemimpinnya, nggak zamannya lagi.